Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Sobat Rapana yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama saya mengajak kita semua untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala berkat yang diberikan kepada kita semua, baik berupa kesehatan, kesempatan, waktu dan yang berharga kepada kita semua. Selanjutnya, mari kita kirimkan salam dan salawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya, dan tentunya kita berharap agar kita menjadi bagian dari umatnya yang insya Allah mendapat syafaat di hari akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Sobat Rafana yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Az-Zariyat ayat 56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Yang artinya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Sobat Rafana, sebagian besar ulama tafsir memaknai ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengajak umatnya agar senantiasa mengesahkan, membesarkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitasnya. Apapun aktivitas kita, baik itu petani, pedagang, pekerja informal maupun pekerja formal, baik yang bekerja di kantoran maupun di pasar-pasar, diharapkan dalam segala aktivitas kita merupakan implementasi dari proses penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dalam setiap pekerjaan kita berharap dan meniatkan agar pekerjaan dan aktivitas kita adalah bagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sobat Rapana yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana aktivitas atau pekerjaan kita itu dapat beribadah, dapat bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala? Maka akan kita analisis setidaknya dari 3 aspek. Pertama adalah jenis pekerjaannya. Apa yang kita kerjakan? Dalam aspek ini akan dilihat baik buruk dan halal haramnya pekerjaan. Sebab tentu tidak semua pekerjaan akan bernilai ibadah. Adapun pekerjaan yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah pekerjaan yang baik, pekerjaan yang halal. Oleh karena itu, pekerjaan yang memungkinkan kita bermaksiat kepada Allah tentu tidak bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, akan dilihat dari sisi niat. Apa niat kita melakukan pekerjaan atau aktivitas kita sehari-hari? Tentu banyak motivasi seseorang melakukan pekerjaan dan beraktivitas setiap hari. Boleh jadi seseorang melakukan pekerjaan untuk memburu status sosial. Barangkali di pihak lain ada yang melakukan pekerjaan berusaha memperkaya diri dengan cara apapun juga. Nah, idealnya sebagai seorang muslim, maka seseorang bekerja tentu dengan
niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pekerjaan dapat kita niatkan untuk infak dan sedekah, diniatkan untuk membantu orang lain, diniatkan untuk jihad fi sabilillah, dan tentu yang paling utama adalah diniatkan untuk menafkahi keluarga. Dalam hal ini, suatu ketika Rasulullah membandingkan bagaimana nilai pekerjaan bagi seseorang. Baik itu pekerjaan yang diniatkan untuk jihad fisabilillah, pekerjaan atau yang diniatkan untuk memerdekakan budak, ataupun sodako, infak, dan pekerjaan yang diniatkan dalam rangka memberikan nafkah kepada keluarga. Maka Rasulullah SAW mengatakan bahwa yang terbaik adalah niat dalam rangka membelanjakan harta untuk keluarga. Oleh karena itu, yang utama sebenarnya adalah dalam bekerja adalah kita meniatkan karena Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menafkahi keluarga. Apabila ini dilakukan, maka pada dasarnya seorang muslim pada saat yang sama mendapatkan pahala jihad fisabilillah sekaligus mendapatkan pahala infak dan sedekah. Selanjutnya, aspek yang ketiga adalah bagaimana cara melakukan pekerjaan tersebut. Jadi tidak sampai kepada pekerjaan itu atau jenis pekerjaan itu harus baik, harus halal, tapi juga bagaimana cara mengerjakannya. Rasulullah Muhammad SAW mengabarkan kepada kita semua bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai hambanya yang mengerjakan sesuatu dengan sebaik-baiknya. Dalam hal ini dapat dimaknai bahwa pekerjaan yang dilakukan sebaik mungkin, semaksimal mungkin, ataupun dengan secara profesional, maka ini jauh lebih utama dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pada prinsipnya dari sisi seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan berniat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidaklah mungkin melakukan pekerjaan dengan seadanya, asal-asalan, tidak disiplin ataupun tidak proporsional. Karena hal yang demikian tentu dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu, pemirsa, sahabat Ropana yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi bahwa agar pekerjaan kita, agar profesi kita, agar aktivitas kita bernilai ibadah sisi Allah Subhanahu wa taala, maka diperhatikan dari 3 aspek. Pertama adalah jenis pekerjaannya, yang kedua adalah niatnya. Apa niat kita melakukan pekerjaan tersebut? Dan yang ketiga adalah bagaimana kita mengerjakannya. Apakah pekerjaan itu kita laksanakan dengan sebaik mungkin, dengan penuh disiplin, dengan penuh dedikasi dan integritas, maka pekerjaan tersebut tentu dapat kita harapkan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam konteks Ramadan, maka kita tentunya sebagai seorang muslim harus semakin bersemangat dan giat bekerja, tentu dengan niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sobat Rapana yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian apa yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah merahmati kita semua. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.